Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Fitriani. Kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri yang dasarnya terlebih dahulu ya. Langsung saja, materi fungsi trigonometri itu apa saja? Yang pertama yaitu dibagi dua, turunan fungsi trigonometri dan kurva fungsi trigonometri. Jadi di sini turunan fungsi trigonometri meliputi ada konsep turunan, ada sifat, ada aturan, ada turunan kedua. Kemudian kurva fungsi meliputi nilai maksimum dan nilai minimum atau stasioner, kemonotonan fungsi, gradien garis singgung, dan kecekungan kurva. Untuk kali ini saya akan membahas tentang konsep turunan fungsi dan sifat turunan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan pendahuluan berikut itu adalah sebuah bandul yang diayun-ayun. Nah, di mana gerakan sebuah bandul jam tersebut selalu teratur atau harmonis, sehingga jika digambarkan pada bidang kartesius akan membentuk sinusoidal atau berbentuk grafik fungsi sinus. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan ya, sebuah bandul berarti nanti ada hubungannya dengan materi turunan. Apa sih kegunaan turunan? Ternyata salah satunya adalah dalam perhitungan fisika. Perhatikan dalam fisika, persamaan umum gerak sebuah bandul yang melakukan gerak harmonis atau harmonik ditulis YT itu sama dengan A sin omega T ya. Kemudian, nah, dari persamaan tersebut kita dapat menentukan kecepatan bandul dengan menentukan turunan pertama. Nah, berarti kita ada hubungannya dengan cara menentukan kecepatan itu biasanya melakukan turunan pertama. Kemudian setelah percepatan kita akan menurunkan lagi, itu nanti masuknya turunan kedua, yaitu percepatan ya. Itu ada hubungannya dengan fisika. Ini adalah salah satu kegunaan atau manfaat atau aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu perbedaan turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Yang pertama, bentuk turunan fungsi aljabar dia mengandung koefisien, variabel, dan konstanta. Kalau turunan fungsi trigonometri berhubungan ada sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosekan, dan seterusnya. Nah, kita harus memahami dulu konsep turunan fungsi itu apa. Ternyata ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu materi limit. Itu adalah konsep turunan fungsi trigonometri atau konsep fungsi aljabar, sama ya, konsep turunnya sama, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fh per h. Nah, bagaimana nanti kita menentukan turunan fungsi trigonometri? Awal mulanya kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan bentuk berikut. Turunan fungsi trigonometri itu kan dibentuk Y sama dengan AX pangkat N, di mana jika diturunkan itu menghasilkan A kali N X pangkat N-1, berarti N pangkat ini dipindah ke depan seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat contoh turunan dari persamaan berikut. Turunan dari fungsi X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat min 1 ini adalah turunan fungsi aljabar. Berarti di sini F aksen X adalah pangkatnya kita pindah ke depan jadi 4X pangkat 3 ditambah ini 2, kita kalikan ke depan jadi 2 kali 3 6 X pangkat 1, berarti pangkatnya nggak usah ditulis, kemudian dikurangi turunan dari 1 adalah 0, maka turunan pertamanya adalah 4X pangkat 3 ditambah 6X, seperti itu. Nah, ini adalah yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Setelah itu kita langsung saja masuk ke konsep turunan fungsi trigonometri. Ini tadi masih contoh aljabar, kita ingatkan kembali ya. Nah, yang pertama yaitu Y sama dengan sin X. Nah, turunannya apa? Kemudian Y sama dengan cos X.
ya, turunannya apa? Kemudian turunan dari tan X apa? Kemudian ada kotan, ada sekan, dan ada kosekan. Berarti di sini kalian harus paham dulu asal mulanya turunan dari sin itu apa, kos apa, dan seterusnya. Tetapi kalian harus mengingat materi dulu atau trigonometri kelas 10 maupun kelas 11. Nah, ini harus kalian pahami dulu. Ini berada sin kostan. Sebenarnya ada 6 kotan, tapi untuk yang wajib kalian ketahui ini, untuk tiganya itu mengikuti menggunakan rumus. Kemudian rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri, sebenarnya ini juga sudah kalian pelajari di kelas 11 peminatan. Nah, dan selanjutnya ada identitas fungsi trigonometri sudut rangkap. Ini juga ada di kelas 11 peminatan. Ini semua kalian harus punya datanya atau punya materi sebelumnya. Jadi model-model yang dulu kita gunakan kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama yaitu konsep turunan fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X. Maka Y aksen berapa? Nah, kita harus menggunakan ini ya, konsepnya. Bagaimana caranya? Nah, kita harus paham dulu. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi. Ini harusnya Fx ya. Ini Fx. Saya rubah dulu. Ya, ini ada kesalahan sedikit. Oke. Ya. Nah, ini Fx. Berarti bagaimana? Kita anggap Y itu adalah Fx ya, jangan bingung. Fx itu sama dengan sin X. Jadi kita substitusikan aja. F aksen X itu sama dengan limit X mendekati H ya. H mendekati 0 Fx plus H. Kalau Fx itu sin X, berarti Fx plus H apa? Yaitu sin X ditambah H dikurangi Fx nya adalah sin X itu sendiri, sin X per H. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bu? Sin X plus H. Sin X plus H, kalian harus ingat nih, ini adalah rumus jumlah selisih dua sudut ya. Berarti kalau sin X plus H jadinya sin X cos H ditambah cos X sin H ya. Kita tulis lagi, limit H mendekati 0 sin Hx cos H dikurangi ditambah cos X sin H. Nah, ini yang pertama ya. Yang untuk sin X plus H itu menggunakan rumus ini, jumlah selisih dikurangi sin X. Oke, kita bagi dengan H. Kita lanjutkan, limit H mendekati 0. Nah, ini kita kumpulkan terlebih dahulu. Sin X cos H dikurangi sin X, ini saya ubah ke depan, ditambah ya, ini dipindah ke depan biar berkumpul dengan yang punya sin X, plus cos X sin H per H. Selanjutnya limit H mendekati 0 ya. Berarti kita pisah terlebih dahulu, yaitu sin X kita keluarkan, berarti sin X ini sisanya cos H dikurangi sin X udah dikeluarkan, ini 1, ini dikurung ya, plus cos X sin H per H ya. Selanjutnya yaitu limit H mendekati 0 lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Kita ubah dulu atau kita pisah dulu ya. Sin X ya kali cos H min 1 per H ditambah limit H mendekati 0 sin
X sin H per H. Nah, ya. Selanjutnya, kita harus tahu cos H-1 itu apa? Kita harus mengingat lagi nih. Mengingat bahwa rumus cos 2X itu kan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kalau ini 1 saya pindah ke depan, jadinya kan cos 2X min 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat X, ya kan? Jadinya cos 2X min 1 itu ini. Artinya kalau cos, ini kan cos H min 1, berarti tinggal ditambahkan cos. Kalau kita ubah cos X min 1 sama dengan, ya, cos X min 1 sama dengan, jadinya kan setengah, ini ya, min 2 ya, min 2 sin kuadrat setengah X. Ini ya, karena ini 2. Kalau ini 2, ini 1. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita substitusikan sama dengan limit H mendekati 0 sin X kali min 2 sin kuadrat setengah X per H, ya, ditambah limit H mendekati 0. Nah, ini kan sin H per H itu kan 1 ya. Sesuai dengan konsep limit, nanti kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Berarti tinggal sin X. Ya. Lanjut. Ini bukan X ya, ini H. Mohon maaf, ini H. Tadi karena, nah ini min 2 sin setengah H. Nah, ya, ini per H. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah cos ya. Cos X sin H per H itu kan 1 sesuai konsep limit. Nah, di sini limit H mendekati 0 sin X min 2 sin kuadrat setengah H ditambah limit cos X ya. Cos X karena dikali, ya, ini aja, dikali sin H per H, ya. Nah, selanjutnya limit H mendekati 0. Nah, di sini kita ubah dulu karena sin X konstanta, kita pindah ke sin X, ya, sin X kali limit ini, ya, min 2 limit H mendekati 0 min 2 sin kuadrat setengah H per H ditambah, nah ini kan limit ini dipindah ke depan, cos X kali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, ini limit mendekati 0 sin H per H kan 1. Jadinya tinggal sin X. Nah, di sini kita cari dulu nih. Kita pisah dulu limit H mendekati 0, 2-nya ini saya pindah, berarti min 2 di sini. Min 2 ya. Terus sin kuadrat setengah H kalau dipisahkan jadinya sin setengah H sin setengah H per H, gitu kan. Berarti di sini kan sin setengah H limitnya per H kan setengah tuh, jadinya plus ini cos X. Nah, di sini min 2 sin X kali setengah kali limit H mendekati 0, hanya disubstitusikan ke 0, jadinya kan sin 0, 0 ditambah cos X. Nah, ini kan 0 dikali setengah kali min 2 sin X, yaitu 0 ditambah cos X.
sama dengan cos X. Nah, itu adalah turunan dari sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Ya, selanjutnya kalau turunan tadi sin X. Jadi kalau turunan cos X apa gitu ya, bisa menggunakan seperti itu tadi. Nah, tadi berarti turunan dari cos X. Di sini misalkan Y sama dengan cos X, maka turunan dari cos X adalah Y aksen sama dengan min sin X. Bisa mencari, tadi hanya konsep saja, tapi nanti ada rumus yang langsung gitu ya. Nah, terus kalau mencari tan, Y sama dengan tan X menggunakan Y aksen. Nah, kita cari dulu Y aksen, kan belum tahu tuh. Kita ubah dulu Y sama dengan tan, itu kan rumusnya sin X per cos X. Nah, baru kalian cari turunannya gitu. Turunannya itu menggunakan rumus yang U per V ya. Kemudian ada lagi Y kotan. Kotan itu adalah kebalikan dari tan. Jadi kita ubah dulu Y itu 1 per tan. Jadi baru nanti dicari turunannya. Kemudian Y sama dengan sekan X. Nah, berarti ini X. Berarti Y-nya sekan itu kebalikan dari cos, berarti 1 per cos X. Jadi mencari turunannya dari 1 per cos apa. Kemudian Y sama dengan cos sek X. Nah, turunannya adalah, jadi kebalikan cosec adalah 1 per sin X. Maka Y aksen sama dengan apa? Gitu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk mencari bentuk-bentuk turunan, tapi yang penting kalian udah tahu dua yang penting, yaitu sin sama cos. Untuk tan, kotan itu kan mengikuti turunan atau mengikuti rumus sebelumnya. Nah, kita tulis rangkumannya yang perlu kalian perhatikan. Nah, fungsi trigonometri untuk turunan pertama, Y sama dengan sin X, turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan cos X, turunan pertamanya adalah negatif sin X. Y sama dengan tan X, turunan pertamanya adalah sek kuadrat X. Y kotan X itu turunannya negatif cosec kuadrat X. Kemudian sekan X, turunannya adalah sek X tan X. Kemudian cosec X, turunannya adalah min cosec X kali kotan X. Kemudian untuk sifat, nah ini adalah sifat K kali U. K itu adalah sebuah konstanta, maka turunannya itu adalah K itu sendiri kali U aksen. Kemudian kalau penjumlahan, jadi tinggal turunan dari U dan turunan dari V. Kemudian kalau perkalian menggunakan rumus V U aksen plus U V aksen ya. Kemudian atau U aksen V plus U V aksen, maksudnya U aksen itu adalah turunan. Kemudian Fx sama dengan U per V, turunannya adalah V U aksen dikurangi U V aksen per V kuadrat. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.